dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan buat tim PAW. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, Jemaat Sentro yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa semua Jemaat Sentro Pandaan dan Bali serta semua pengikut Kristus dimanapun berada. Shalom. Haleluya. Yuk kita sapa kanan kiri kita saudara, katakan shalom, haleluya. Mungkin kita belum menyapa kanan kiri depan belakang kita tadi, yang belum kenal, kenalan dulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita kan namanya Sentro Community Church ya, komunitas Sentro, Sentro Care Center, haleluya. PowerPoint-nya bisa? Faith Legacy ya. Bukan enggak, langsung ke PowerPoint saja. Oke, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau singgung sebentar bahwa tema tahun 2023 gereja kita adalah berjalan bersama Yesus. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Berjalan bersama Yesus ini tema kita setahun dan kita ada ayat emas di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, saya bacakan. Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Ulangan pasal 31 ayat ke-8 ini akan menjadi ayat emas kita sepanjang tahun ini. Mungkin banyak belum tahu ya. Dari satu ayat emas ini saya bagi menjadi 4. Jadi 3 bulanan. Bulan Januari sampai Maret adalah Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Bulan April sampai Juni adalah Tuhan Yesus menyertai kita. Dan bulan Juli sampai September Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Yang keempat di 3 bulan terakhir Oktober sampai Desember adalah jangan takut dan jangan patah hati. Supaya semua jemaat Tuhan tahu dan bapak-bapak pembicara nggak overlap. Nggak diborong di 1 bulan ya. Jadi harus dipilah-pilah dengan baik. Nah, tema bulan April adalah Tuhan Yesus menyertai kita. He will be with you. Ya. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan saya ambil subtema lagi pagi hari ini adalah Faith Legacy. Oke, tirukan saya 1, 2, 3. Faith Legacy. Saya mau tanya saudara. Siapa yang bukan asli orang Sidoarjo? Angkat tangan. Wah, kayak tiba ya. Ya. Sekali lagi jangan turunkan dulu. Yang bukan asli Sidoarjo, angkat tangan. Terus orang mana saudara? Ada yang dari Nias, dua-duanya suami istri dari Nias jauh-jauh merantau ke Sidoarjo. Wah, ya. Yang asli Sidoarjo coba, yang asli Sidoarjo. Loh, kalah jumlah saudara, kalah jumlah. Pak Chandra asli Sidoarjo tiba ya. Yang lain dari luar Sidoarjo, ya termasuk saya. Jadi artinya apa saudara? Kita yang dari luar Sidoarjo ini saudara dan saya termasuk seorang perantau. Seorang perantau di Sidoarjo. Tapi KTP saya sudah Sidoarjo loh saudara ya. Pak Dwi sudah Sidoarjo? Sudah, haleluya. Kita seorang perantau, sekalipun cuma beda kota ya. Tapi ada perantau yang sampai beda pulau, bahkan beda negara. Kakek saya saudara, kakek saya dari ibu saya adalah seorang perantau dari RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Kakek saya ini masuk ke kota Kudus waktu itu dan menikah dengan nenek saya orang Kudus. Marga kakek saya kebetulan sama dengan almarhum Lim Siulong. Wah, tahu ya, Lim Siulong ini pendiri Salim Group, ada Indo, BCA, Indosiar, Indomaret. Dan Om Lim ini kebetulan masuk ke Indonesia juga sama di kota Kudus. Jadi mungkin waktu itu orang-orang RRT itu ayo migrasi ke Indonesia, yang dituju Kudus, sama-sama ke Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kakek saya ini marganya sama dengan Om Lim ya, marganya sama, kotanya juga sama dari Kudus. Yang tidak sama adalah nasibnya saudara. Nasibnya nggak sama nasibnya. Haleluya. Nah, berbicara tentang perantau, ternyata di dalam Alkitab ada seorang perantau yang hidupnya disertai Tuhan. Hidupnya disertai dan sangat diberkati Tuhan di tanah asing, sekalipun di tanah rantau diberkati. Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapakah dia? Seorang perantau di tanah asing yang hidupnya disertai dan diberkati Tuhan luar biasa. Ada yang tahu? Dia adalah Ishak anak Abraham, saudara. Ishak anaknya Abraham, bukan Ishak anaknya Pak Netoha, enggak. Ishak anaknya Abraham.
Ya, jelas di Alkitab. Kisah ini saudara, kisah ini dipicu atau diawali dengan terjadinya wabah kelaparan waktu itu. Ada wabah kelaparan yang kedua kalinya. Sehingga membuat Ishak ini terpaksa menghadap raja orang Filistin yang namanya Abimelek. Di Gerar untuk apa? Untuk minta izin supaya boleh tinggal di Gerar, saudara. Kepeksa karena ada wabah kelaparan. Kita baca Kejadian pasal 26 ayat 1. Ya. Saya catat di sini terjemahan BIMK. Di negeri itu timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Jadi waktu zaman Abraham ada kelaparan, zamannya Ishak terjadi lagi. Ishak menghadap Abimelek raja orang Filistin di Gerar dan minta izin untuk tinggal di sana. Permisi dulu. Ishak memilih Gerar ini karena dia taat kepada perintah Tuhan, saudara. Bukan karena maunya sendiri, tetapi karena perintah Tuhan. Ayat yang kedua kita baca, Kejadian 26 ayat 2. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan memberikan perintah kepada Ishak supaya tinggal di Gerar, jangan ke Mesir. Mungkin waktu itu Mesir lebih menarik, tapi Tuhan perintahkan tinggal di sini. Dan Ishak taat, memilih Gerar. Dia datang ke Raja Filistin Abimelek minta izin. Perhatikan saudara, sekarang apa upah ketaatan Ishak kepada Tuhan? Apa upah ketaatan Ishak kepada Tuhan? Tuhan itu paling senang dengan orang yang taat. Pujian pertama tadi katakan, ketaatan kita, ya kita harus belajar taat. Tuhan sangat nggak bisa diam kalau ada orang yang taat kepada Tuhan. Perhatikan berkat ketaatan Ishak ya. Yang pertama perlindungan dan berkat Tuhan. Perlindungan dan berkat Tuhan. Ketika saudara dan saya taat seperti Ishak, kita akan menerima perlindungan dan berkat Tuhan. Amin. Loh, nggak banyak yang amin. Saudara dan saya butuh perlindungan dan berkat Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 3a. Aku akan melindungi dan memberkatimu. Luar biasa. Aku akan melindungi dan memberkatimu. Seluruh wilayah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang kedua, berkat ketaatan Ishak yang kedua. Anak cucu sebanyak bintang di langit dan wilayah yang luas. Bukan hanya anak cucu yang banyak, tetapi wilayah pun juga diberikan yang luas. Kejadian 26 ayat yang keempat a. Aku akan memberikan kepadamu anak cucu sebanyak bintang di langit dan seluruh wilayah ini akan kuberikan kepada mereka. Bukan hanya Abraham yang diberi janji anak cucu sebanyak bintang di langit, ternyata Ishak pun diberikan janji yang sama. Karena Ishak juga taat kepada Tuhan. Yang ketiga, hasil bertani Ishak ini 100 kali lipat, saudara. Opotumon. Ada yang petani di sini? Nggak ada ya. Hasil bertaninya Ishak ini 100 kali lipat dalam setahun. Bukan dalam beberapa tahun, dalam waktu setahun. Serta diberkati dengan banyak kambing domba, lembu sapi dan anak buah. Firman Tuhan katakan Ishak sangat kaya. Saya bacakan Kejadian pasal 26 ayat 12, 13 dan 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara bekerja dengan sekuat tenaga, kalau tidak diberkati Tuhan, hasilnya nggak akan melimpah. Tetapi kalau saudara bekerja dan diberkati Tuhan, hasilnya bisa seperti Ishak, 100 kali lipat, saudara. Jadi kejarlah perkenan Tuhan atas hidup kita. Saya lanjutkan ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Orang Filistin yang sebagai tuan rumah itu lama-lama jadi cemburu, saudara, kepada pendatang perantau ini. Kalau dulu seseorang kaya dan tidak diukur dari banyaknya kambing domba dan lembu sapi serta bawahan. Kalau sekarang diukur dari apa? Diukur dari apa, Pak Chandra? SPT-nya? Seberapa banyak SPT yang dilaporkan habis laporan SPT, Pak Chandra ini? Dulu diukur dengan banyaknya kambing domba. Mungkin diukur dari banyaknya unit yang ada di garasi mungkin ya. Garasi rumahnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Masuk PowerPoint berikutnya. Apakah hidup Ishak yang sangat kaya di tanah rantau ini? Ya. Apakah hidup Ishak yang sangat kaya di tanah rantau ini hanya karena ketaatannya kepada Tuhan? Apakah hidup Ishak yang sangat diberkati melimpah dengan ternak, dengan banyaknya bawahan itu hanya karena ketaatannya kepada Tuhan? Mari kita cari tahu. Ternyata saudara, ada faktor lain. Apa itu? Kita baca Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Perhatikan, Kejadian 26 ayat 5. Suara saya agak terganggu ya, berapa hari ini hampir hilang suara saya. Tadi malam saya berdoa, Tuhan pulihkan suara saya. Saya bacakan ayat yang kelima. Aku akan memberkati kamu karena Abraham telah mentaati aku dan memelihara segala hukum dan perintahku. Ini jawabannya. Jadi Ishak diberkati luar biasa bukan hanya karena ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi Ishak diberkati dengan luar biasa karena dia juga mendapatkan faith legacy dari Abraham. Warisan iman dari Abraham ayahnya saudara. Perhatikan firman Tuhan. Aku akan memberkati kamu. Tuhan akan memberkati kamu Ishak karena Abraham bapakmu telah mentaati aku dan memelihara segala hukum dan perintahku. Abraham telah memberikan warisan iman yang baik kepada Ishak. Abraham telah memberikan faith legacy yang baik kepada Ishak, keturunannya, anaknya. Pelajaran dari kisah Abraham dan Ishak ini adalah apa saudara? Bahwa hidup kita hari ini ikut menentukan hidup anak cucu kita nanti. Amin. Hidupmu hari ini menentukan hidup anak cucumu di depan nanti saudara. Serius. Jadi sudahkah Anda mempersiapkan warisan iman yang baik untuk anak-anakmu? Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara dan saya mempersiapkan faith legacy yang baik untuk anak-anak kita? Kalau hari ini hidup kita masih jauh dari Tuhan. Kalau hari ini hidup kita masih di dalam dosa dan jauh dari kebenaran firman Tuhan, jangan berharap anak cucu kita akan diberkati. Sebaliknya ketika engkau hari ini hidup taat kepada Tuhan, wow, firman Tuhan katakan keturunan kita pun akan diberkati Tuhan. Amin. Dan kita yang hidup hari ini, itu juga berkat faith legacy dari orang tua kita. Amin. Ketika orang tua kita hidup intim dekat Tuhan, hidup kita dipelihara hari ini. Dan yang kita lakukan hari ini berdampak kepada keturunan kita. Ya. Saya percaya semua orang tua pasti ingin anak cucunya hidup diberkati Tuhan. Amin. Yang ingin anak cucunya diberkati lambaikan tangannya, puji Tuhan. Wow, semua angkat tangan, malaikat surga catat ya. Mari kita belajar dari Abraham. Pagi hari ini, mari kita belajar dari Abraham bagaimana hidupnya disertai dan diberkati Tuhan sampai kepada keturunannya. Kita belajar dari Abraham. Apa rahasia Abraham ini sehingga ia disertai dan diberkati Allah sampai kepada keturunannya? Rahasianya apa? Paling gampang kan gitu. Mencontoh teladan-teladan dalam Alkitab supaya hidup kita pun juga diberkati. Yang pertama, saudara, Abraham adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Mari tukang saya, 1, 2, 3. Abraham, pribadi yang beriman kepada Tuhan. Abraham itu pribadi yang beriman, saudara. Saya bacakan Kejadian pasal 15 ayat 2. Abraham menjawab, ya Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Eliezer ini hambanya Abraham, ya Abraham. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, diajak keluar malam-malam ya, keluar dari tenda. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Jelas nggak bisa saudara ya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika saudara
dan saya beriman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Amin. Tuhan suka dengan orang yang beriman kepadanya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun Roma 4:18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Enggak ada dasarnya saudara. Enggak ada alasannya untuk bisa berharap, tapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan. 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diulang lagi saudara. Ya, yang tadi kejadian. Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran di dalam kejadian. Di Roma, perjanjian baru diulang lagi. Tuhan sangat berkenan dengan pribadi yang beriman kepadanya. Anda mau hidupmu disertai dan diberkati Tuhan sampai kepada keturunanmu? Jadilah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi hari ini jangan takut. Tetap beriman. Abraham sudah 100 tahun saudara. Gak mungkin punya anak, tapi ketika Tuhan berjanji, Tuhan genapi. Hari ini Anda sedang menunggu janji Tuhan, gak usah ragu. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti genapi. Ya, Tuhan cuma minta kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, apa rahasianya sehingga Abraham disertai dan diberkati Allah sampai kepada keturunannya? Yang kedua, Abraham pribadi yang taat kepada Tuhan. Mari tirukan saya, 1, 2, 3, Abraham ini pribadi yang taat luar biasa kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama, 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, ayat yang kelima, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, keponakannya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berangkat gak sendirian saudara, bawa rombongan orkes, bawa rombongan besar, istrinya, ponakane, siapa lagi? Ponakan-ponakannya dibawa saudara. Saya yakin juga ternak-ternaknya saudara. Haran ini terletak di wilayah utara Mesopotamia, sedangkan Kanaan terletak di wilayah sekitar Laut Tengah sebelah barat lautnya Sungai Yordan. Jarak antara kedua tempat tersebut adalah sekitar 1000 km saudara. Siapa yang 1000 kilo itu sampai mana ya? Surabaya, Sidoarjo, Jakarta itu 700 sekian, 750. Ini 1000 km saudara. Masih kurang seperempatnya lagi. Dari Kanaan ke Haran. Tapi siapa? Taat. Abram taat saudara. Jalan loh saudara, naik unta. Kapan nyampenya? Enggak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Tapi Abram taat. Hari ini bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah taat kepada perintah Tuhan? Apakah kita masih main-main? Tuhan, saya masih muda kok, nanti aja. Kalau udah punya suami, udah punya istri, kalau udah punya anak, sudah diberkati anak, Tuhan anak saya masih kecil. Terus gak ada habisnya. Tunggu anak saya besar, saya mantu. Habis mantu, Tuhan putu saya masih kecil. Jadi taatnya nanti terus saudara, gak ada selesainya. Jadi mbah ngomong putu. Seperti itu. Anda mau hidupmu disertai dan diberkati sampai kepada keturunanmu? Yang kedua, jadilah pribadi yang taat kepada Tuhan. Amin.
Yang ketiga, apa rahasianya sehingga Abraham disertai dan diberkati Allah sampai kepada keturunannya? Yang ketiga, Abraham menjadi pribadi yang sedia berkorban kepada Tuhan. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Abraham sedia berkorban kepada Tuhan. Mau berkorban kepada Tuhan. Abraham menunjukkan kesediaannya untuk berkorban ketika Allah memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Sebagai korban bakaran, saudara. Kejadian 22, 1-18 bisa dibaca di rumah. Saya bacakan ayat yang ke-9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya, saudara. Bukan menyembelih kambing domba, darah dagingnya sendiri, anak perjanjian. Abraham pribadi yang sedia berkorban kepada Tuhan. Saudara dan saya hari ini bagaimana? Sudahkah kita sedia berkorban waktu kita? Sudahkah saudara dan saya sedia berkorban tenaga kita? Sudahkah saudara dan saya sedia berkorban materi kita? Tuhan Yesus tidak butuh materi kita, nggak butuh dana saudara. Tapi gereja Tuhan ini butuh. Untuk AC yang dingin, untuk lighting semua seperti ini, gereja Tuhan butuh dana saudara. Anda mau hidupmu disertai dan diberkati Tuhan sampai kepada keturunanmu? Yang ketiga, mau? Jadilah pribadi yang sedia berkorban kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, masih 5 lagi saudara ya, sabar. Apa rahasianya sehingga Abraham disertai dan diberkati Allah sampai kepada keturunannya? Yang keempat adalah Abraham pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Tuhan suka dengan pribadi yang rendah hati. Firman Tuhan di bagian yang lain katakan kalau kita sombong dan tinggi hati, Tuhan akan merendahkan. Tapi ketika kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita. Abraham menunjukkan kerendahan hatinya ketika yang pertama saya catat di sini, Kejadian 18 ayat 27. Kejadian 18 ayat 27. Di situ dia mengakui bahwa ia hanya debu dan abu di hadapan Allah. Debu dan abu. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Kerendahan hatinya Abraham luar biasa saudara. Dan ini diperhitungkan Tuhan. Yang kedua, saya catat sini, Kejadian 18 ayat yang ke-32, Kejadian 18, 32. Abraham meminta Allah untuk tidak marah atas dirinya karena memohon keselamatan orang-orang yang berada di Sodom dan Gomora. Abraham meminta kepada Allah untuk tidak marah. Jangan marah kepada hambamu ini. Kejadian 18:32 terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka. Akhirnya Abraham berkata, kiranya Tuhan jangan murka terhadapku. Ojo marah ya Tuhan, jangan marah. Maka aku akan berbicara sekali lagi. Seandainya hanya ada 10 orang benar yang didapati di sana. Jawabnya, aku tidak akan membinasakannya demi 10 orang itu. Kerendahan hati Abraham membuatnya mempersiapkan faith legacy yang baik, warisan iman yang baik buat anak cucunya. Bapak Ibu Saudara, mau hidupmu disertai dan diberkati Tuhan sampai kepada keturunanmu? Mau? Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah sedikit pun sombong. Jangan sombong. Semua yang ada pada kita itu titipan Tuhan. Amin. Suami, istri, anak-anak, itu semua milik Tuhan. Ayub ketika Tuhan ambil, diambil semua saudara. Anaknya habis, hartanya habis, semua titipan Tuhan. Jangan sombong, ya. Dan ketika Tuhan ambil milik kita, jangan kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, jika Anda mau hidupmu dan anak cucu diberkati Tuhan, sekali lagi teladanilah Abraham. Abraham telah memberikan faith legacy, warisan iman yang baik kepada keturunannya. Dan untuk bisa memberikan warisan iman yang baik seperti Abraham, setiap kita harus, yang pertama apa? Beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan seperti Abraham. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus sedia berkorban kepada Tuhan.
waktu, tenaga, materi kita, dan yang keempat kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita sudah mempersiapkan faith legacy, warisan iman yang baik untuk keturunan kita. Selamat berjuang mempersiapkan warisan iman yang baik untuk anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Perjamuan kudusnya akan kita alihkan di hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti di Good Friday hari Jumat, dan ibadahnya 2 kali di pagi hari semua. Sore nggak ada, perhatikan pengumuman. Jadi ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi. Kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari lebih sungguh lagi dengan imanmu, katakan, kami mau setia Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Haleluya. Mau setia sampai akhir, Inilah janji kami kepadamu Tuhan. melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan yang dicintai Tuhan, pesan Tuhan di awal bulan ini jelas banget buat setiap kita. Tuhan ingin kita meneladani Abraham. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah Abraham dan Ishak. Dan Tuhan yang sama juga akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Tuhan hanya minta kita taat supaya penyertaan Tuhan turun atas kita. Dan ternyata Ishak diberkati. Ternyata Ishak disertai Allah bukan hanya karena ketaatannya secara pribadi, tetapi juga karena Ishak memiliki orang tua yang hidupnya luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau anak cucumu diberkati seperti Ishak, saudara harus jadi seperti Abraham. Kita harus mempersiapkan faith legacy, warisan iman yang baik. Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji, itu garansi dari Tuhan. Bagian kita sekarang, ayo kita teladani apa yang sudah dikerjakan Abraham, supaya anak cucu kita diberkati. Yang pertama, Abraham beriman kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Jangan goyah ketika keadaan dan situasi tidak sesuai dengan iman kita, dengan apa yang kita harapkan. Jangan goyah,
tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Jangan melawan dan membantah perintah Tuhan. Lakukan semua perintah Tuhan dalam ketaatan. Ketiga, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang sedia berkorban seperti Abraham. Tuhan gak minta anak kita untuk dikorbankan seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan hanya minta waktu. Tuhan hanya minta tenaga. Yang terbaik dari saudara dan saya hari ini. Sudahkah kita mengorbankan waktu dan tenaga kita yang terbaik buat Tuhan hari ini? Kalau belum, mari kita bertobat. Kita perbaiki hidup kita. Kita belajar mengorbankan waktu kita di saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Yang belum masuk kelompok sentro baca kitab, ayo mendaftarkan diri. Kita belajar mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk membangun misbah pribadi bersama dengan Tuhan melalui sentro baca Alkitab. Yang keempat, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam hidup kita. Mari saya akan berdoa buat setiap kita yang mau anak cucunya diberkati seperti Ishak. Angkat tanganmu, saya akan berdoa sebelum saya turun dari mimbar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Tuhan melihat kami tangan-tangan yang terangkat umat-Mu. Kami sangat mau, kami sangat rindu anak-anak kami pun diberkati seperti Ishak Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, lihat hati kami. Tuhan, lihat hati kami, bahwa kami sangat rindu dan ingin anak-anak kami diberkati. Jadikan kami mulai pagi hari ini pribadi yang beriman kepada Tuhan. Jadikan kami mulai pagi hari ini pribadi yang taat kepada Tuhan. Pagi hari ini dan seterusnya jadikan kami pribadi yang sedia berkorban kepada Tuhan. Dan menjadi pribadi yang rendah hati kepadamu. Maka penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan akan turun bukan hanya kepada kami, tetapi juga sampai kepada anak cucu kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dalam hati kami. Meteraikan firman dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan sudah sampaikan isi hati buat kami pagi hari ini. Hamba sudah selesai dan kiranya Roh Kudus akan terus memimpin kami untuk kami selalu ingat dan mempraktekkan firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. God bless you.